Sekelompok teman, Dika, Riko, Tio, dan Ari, berlibur ke sebuah desa terpencil di Jawa Timur untuk menjelajahi hutan dan mencari ketenangan. Namun, mereka tak tahu bahwa kedatangan mereka ke desa itu telah membawa mereka ke dalam ritual kuno yang mengerikan. Mereka akan menghadapi kekuatan jahat yang telah ada sejak zaman dahulu dan berisiko terjebak dalam sebuah pengorbanan tak terelakkan. Pada awalnya, perjalanan ke desa terpencil itu tampak seperti liburan yang sempurna. Dika, Riko, Tio, dan Ari adalah sahabat lama yang sudah lama merencanakan perjalanan ini. Mereka merasa lelah dengan rutinitas kota yang padat dan ingin merasakan ketenangan alam. Setelah beberapa jam berkendara, mereka tiba di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari peradaban. Di sana, mereka disambut oleh penduduk setempat yang tampak ramah, meskipun mereka merasa ada yang aneh dengan sambutan tersebut. Wajah-wajah penduduk terlihat agak muram, seolah mereka menahan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Malam pertama mereka di desa itu terasa tenang. Mereka mendirikan tenda di dekat hutan dan menyaksikan langit yang penuh bintang. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Riko merasa ada mata yang mengawasi mereka dari kegelapan, sementara Tio merasakan hawa yang sangat dingin meskipun cuaca cukup hangat. Mungkin kita hanya lelah, kata Dika, mencoba meyakinkan teman-temannya bahwa itu hanya perasaan belaka. Namun, perasaan aneh itu semakin menguat. Di tengah malam, Dika terbangun mendengar suara langkah kaki yang berat di luar tenda. Ketika dia membuka tenda untuk melihat, tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Namun, di samping pohon besar yang berada tidak jauh dari tenda, Dika menemukan sebuah patung aneh yang terbuat dari kayu gelap. Patung itu berbentuk manusia, dengan wajah yang distorsi, mulutnya terbuka lebar seperti sedang berteriak, dan matanya kosong. Dika merasa ngeri, tetapi entah kenapa dia merasa tertarik untuk membawa patung itu kembali ke dalam tenda. Mungkin ini hanya hiasan adat, pikirnya. Pagi harinya, mereka merasa tidak nyaman, namun tetap melanjutkan perjalanan. Mereka menjelajahi hutan dan menemukan jalan setapak yang tampaknya jarang dilalui orang. Mereka merasa seperti berada di dunia yang berbeda, sebuah dunia yang sunyi dan tertutup oleh kegelapan, meskipun matahari bersinar terang di atas mereka. Ari, yang paling berani di antara mereka, sempat berjalan jauh ke dalam hutan untuk mencari tempat yang lebih eksotis untuk berfoto. Namun, saat ia kembali, wajahnya tampak pucat, dan ia terlihat ketakutan. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang mengikutiku, katanya dengan suara gemetar. Saat mereka kembali ke tempat perkemahan, suasana semakin menegangkan. Tio mulai merasa tidak enak dan berkata, "Aku pernah mendengar tentang sebuah desa di Jawa yang terlibat dalam ritual kuno untuk menghormati roh-roh yang menjaga hutan. Mereka melakukan pengorbanan untuk memastikan bahwa roh-roh itu tidak menghancurkan desa." Meskipun Riko dan Dika menganggapnya hanya sebagai cerita mitos, mereka tidak bisa menepis perasaan aneh yang terus membayangi mereka. Malam kedua mereka di hutan menjadi mimpi buruk. Mereka mendengar suara-suara aneh yang datang dari kejauhan, seperti suara teriakan yang dipenuhi rasa sakit. Tio yang sudah semakin gelisah, memutuskan untuk pergi mencari tahu, tetapi ia kembali dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. "Ada sesuatu di hutan, makhluk itu, aku hampir terjatuh ke dalam jurang. Rasanya ada tangan yang menarikku." Mereka mencoba menenangkan Tio, tetapi semua mulai merasakan bahwa ada kekuatan lain yang menguasai tempat ini. Keesokan harinya, Ari menghilang. Mereka panik dan segera mencari-cari di sekitar perkemahan. Jejak kaki Ari terlihat jelas, mengarah ke hutan yang semakin gelap. Mereka mengikuti jejak itu, sampai mereka menemukan sebuah gua tersembunyi. Di dalam gua itu, mereka menemukan lebih banyak patung yang serupa dengan yang ditemukan Dika. Semua patung itu menghadap ke sebuah altar batu besar yang tampaknya telah digunakan dalam ritual-ritual kuno. "Apa yang sedang terjadi di sini?" tanya Riko, suaranya hampir putus asa. Tio yang lebih tahu tentang cerita mistis dari desa itu mulai menceritakan lebih banyak lagi.
Ritual ini sudah berlangsung selama berabad-abad. Penduduk desa mengorbankan satu orang setiap tahun untuk menjaga agar roh-roh hutan tidak marah. Mereka memilih korban berdasarkan tanda-tanda, dan tampaknya kita adalah korban kali ini. Ketika mereka mencoba kembali ke perkemahan, mereka menemukan bahwa Ari telah kembali, tetapi dia bukan lagi Ari yang mereka kenal. Wajahnya pucat, matanya kosong dan melotot, dan ia berbicara dengan suara yang berbeda. Kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Ini sudah terlambat. Ritual telah dimulai, kata Ari dengan suara yang dalam dan tidak manusiawi. Dika, yang semakin bingung dan ketakutan, berusaha berlari, tetapi ia terjatuh dan hampir tak sadarkan diri ketika melihat makhluk-makhluk yang bersembunyi di dalam hutan. Makhluk-makhluk yang dulunya adalah penduduk desa, kini terkutuk menjadi penjaga ritual. Malam itu, saat mereka bersembunyi di dalam gua, mereka merasa bahwa makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Dika mencoba mengingat kembali semua yang dia ketahui tentang mitos dan ritual desa ini. Jika kita ingin selamat, kita harus menghentikan ritual ini. Kita harus menghancurkan patung-patung itu dan menghentikan pengorbanan ini. Namun, untuk menghentikan ritual itu, mereka harus mengorbankan salah satu dari mereka. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, mereka mulai saling mencurigai. Riko berteriak, kita tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Salah satu dari kita harus mati untuk menyelamatkan yang lainnya. Mereka merasa terperangkap dalam dilema moral yang tak terhindarkan. Dika yang merasa tertekan oleh rasa bersalah akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Namun, saat dia mendekati patung besar yang terletak di altar, dia melihat bahwa Ari, yang sudah berubah menjadi sesuatu yang jahat, menyerangnya dengan kekuatan supernatural. Ari mencengkeram Dika dengan tangan yang lebih kuat dari manusia. Kalian sudah terlambat, katanya sambil tertawa dengan suara yang mengerikan. Ketika semuanya tampak hilang, Tio, yang masih berusaha mencari jalan keluar, menyadari bahwa mereka harus menghancurkan patung yang ada di tengah gua untuk menghentikan ritual itu sepenuhnya. Ia dengan gagah berani menghancurkan patung kayu yang terakhir, dan dalam sekejap, gua itu mulai berguncang. Makhluk-makhluk yang mengelilingi mereka mulai menghilang, dan keheningan yang menakutkan menggantikan kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Namun, mereka tidak tahu apakah mereka benar-benar bebas atau hanya terjebak dalam ilusi. Saat mereka keluar dari gua, mereka menemukan desa itu telah hilang, seakan tak pernah ada. Mereka tidak tahu apakah mereka telah selamat, atau apakah mereka telah terjebak dalam dunia lain, dunia yang penuh dengan ritual dan kekuatan gelap yang tak pernah benar-benar mati.